Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asatidah, ustadzah dan santriwan santrawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, telah memberikan bermacam-macam kenikmatan. Alhamdulillah pada hari ini kita sedang menunaikan ibadah saum di hari yang kelima. Mudah-mudahan ibadah saum tahun ini kita bisa melaksanakan secara tuntas selama 1 bulan, dan kita bisa berhari raya Idul Fitri, yang tentunya di dalamnya kita menunaikan kewajiban yang pokok adalah ibadah saum. Sementara keutamaan-keutamaannya atau kita mengambil keutamaannya adalah termasuk qiyam Ramadan di masjid. Karena di masjid sekarang kita akan tambah mendapatkan ilmu dari ceramah-ceramah Ramadan, bahkan ceramah subuh. Kita berbuka di masjid jika kita punya kelebihan, berbagi kepada orang-orang yang saum. Juga tidak lepas dan jangan dilepaskan bangun sahur, dan dengan bangun sahur kita makan sahur atau minum. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membacakan 2 hadis, yaitu dengan tema keutamaan menjaga lisan selama ibadah saum. Umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah saum diperintahkan untuk mampu menjaga hawa nafsu dari segala sesuatu yang bisa membatalkan dan merusak ibadah saum. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita umat Islam wajib menjaga lidahnya. Bahkan dalam hadis yang umum saja, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, juga iman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah yang baik atau diam. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetamunya. Dan siapa orang yang beriman kepada Allah serta hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Menghormat tamu, menghormat tetangga, berbicara itu sangat penting. Sementara kita bisa lihat sekarang pembicaraan-pembicaraan
baik pembicaraan langsung dengan lisan atau diwakili oleh jari, nulis, terutama menulisnya di sosial media. Banyak kata-kata yang hanya konsumsi diri sendiri, dia mengungkapkannya di sosial media, sehingga orang yang tidak tahu pun menjadi tahu, orang yang tidak butuh pun dikasih tahu, padahal adalah urusan rumah tangga, urusan dia dengan dia. Tetapi kenapa harus diperlihatkan kepada orang-orang? Ada sebuah ungkapan, ucapanmu adalah harimaumu. Nah sekarang jarimu adalah harimaumu. Dengan ucapan bisa, dengan tulisan juga luar biasa sekarang ini. Sosial media adalah jangkauannya dunia. Maka oleh sebab itu, jagalah, hati-hatilah. Nah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1151, lengkapnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an riwayatan qala idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarputh wala yajhal fa ini mruun satamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, qala, ia berkata, idza asbaha ahadukum yauman, apabila datang waktu pagi kepada salah seorang di antara kamu, yauman, hari, shaiman, dalam keadaan saum, fala yarpus, maka janganlah berkata-kata kotor, wala yajhal, dan jangan berbuat bodoh, fa inni mruun satamahu, maka jika ada seseorang yang mencaci makimu, ya mencaci makimu, au qatalahu, atau ngajak perang, berantem, inni shaimun, katakanlah aku ini sedang saum. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara yang baik, falyakul khairon aw liyasmut, bicaralah yang baik. Tapi sekarang ada ungkapan-ungkapan lagi, ucapan yang biasa diucapkan menjadi terus menerus sehingga menjadi kebiasaan dan dianggapnya sesuatu yang benar. Tapi sesuatu yang benar tatkala tidak dilakukan, itu akan menjadi sesuatu yang salah. Saya tidak mengambil contoh yang jauh. Saya sholat berjamaah jadi imam, contoh saja. Ini yang baik. Jadi contohnya yang baik, saya jadi imam, sholat berjamaah, jamaahnya banyak, di atas 100, tapi seolah-olah saya sholatnya sendiri. Saya tadi sepertinya sholat sendiri, takbir saya sendiri, sami Allahu liman hamidah tidak ada yang nyaut, takbir sujud ruku sekali. Padahal dalam Bulughul Maram yang diajarkan oleh Ustaz Khair tentang di dalam bab sholat berjamaah, innamal imamu ju'ila liutammima makmum, dijadikannya imam itu untuk menyempurnakan makmum. Idza kabbaro fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru, apabila imam takbir maka makmum jangan takbir hatta yukabbir. Fakabiru, maka bertakbirlah, dan jangan takbir sehingga imam selesai takbir. Jadi tatkala imam Allahu Akbar, makmum semuanya Allahu Akbar diucapkan.
Jadi yang bacaan sir tapi takbirnya diucapkan. Idza kabbara fakabiru wala tukabiru hatta yukabiru. Jadi kalau di sini ada 100, pasti 100 orang yang mengucapkan Allahu Akbar. Ditambah satu imam. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh pilih salah satu. Tapi dijawab. Yang sebelumnya ada apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang itu yang jahar, faqulu amin. Jadi takbir diucapkan, amin diucapkan, Rabbana walakal hamdu juga diucapkan. Bapak-bapak, bu-ibu, saya katakan begitu. Kalau di masjid lain, sekarang di masjid-masjid tertentu sudah seperti itu. Ya, udah diajarkan. Nah, dilanjut dengan hadis yang tadi. Nah, kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud disebutkan an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asyamu junnatun idza kana ahadukum shaiman fala yarpus wala yajhal fa inni mru'um qatalahu aw satamahu falyakul inni shaimun. Dari Abi Hurairah, ia berkata, saum adalah tameng. Saum itu adalah perisai. Saum itu adalah penghalang. Saum itu harus menjadi imunisasi, imun di dalam diri kita. Harus jadi imun. Apabila salah seorang di antara kalian saum, maka janganlah ia berkata kotor dan melakukan perbuatan bodoh. Apabila terdapat seseorang memusuhinya, mencacinya, atau mencelanya, maka hendaklah dia mengatakan, saya ini sedang saum. Berdasarkan dua hadis di atas, kewajiban bagi seorang yang saum bukan sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga, melainkan lebih dari itu, yakni juga menjaga diri dari ucapan kotor. Seperti halnya ucapan-ucapan kotor biasa berlanjut terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran dan minimal sudah dianggap biasa. Seperti yang baik tadi, dianggapnya diam itu baik, padahal harusnya berucap. Karena biasa dibiarkan terus berlanjut. Sehingga Ustadz mencontohkan tadi seperti sholat sendiri padahal berjamaah. Menurut Alfred, penggagas teori general semantik, menyebutkan manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan pengalaman dan pengetahuan lewat fungsi bahasa. Sebagai penghubung waktu, bahasa mengikat waktu dan bahasa mengikat umur manusia bersama. Jadi bahasa juga pun akan tergantung dengan usia. Ada usia anak, ada usia remaja, ada usia pemuda, dan ada usia manula. Sederhananya dapat dikatakan bahwa tutur kata mempengaruhi kejiwaan seorang individu maupun sosial. Oleh karenanya bahasa memiliki peran kuat untuk memupuk pribadi seseorang. Jauh sebelum ditemukan teori general semantik, Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada keturunannya yang khusus bersentuhan pada saat itu kepada para putranya dan cucunya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Jadi mengajarkan kepada generasinya bagaimana berkata, bertutur kata yang jujur. Yang sudah tentu yang jujur itu adalah yang baik.
Bahkan dikatakan asumtu hikmatun, diam itu adalah hikmah. Mengambil dari kalimat saum, berarti saum juga secara bahasa diam. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak berkata yang kotor, dibarengi dengan kejujuran-kejujuran. Waj'alli lisana sidkin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik, ucapan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dalam hal ini ibadah saum menjadi satu momentum untuk membiasakan diri berkata yang baik. Kul khairan aw liyasmut, bicaralah yang baik atau diam. Karenanya diharapkan setelah usainya Ramadan, ibadah saum juga selesai, terbentuklah ketakwaan yang semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari ibadah saum adalah menjadi manusia yang takwa. Derajat takwa tentu tidak akan mudah didapat. Dimulai dari membiasakan berbicara yang baik, berbicara yang benar, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan. Ini juga yang disebut dengan akhlakul karimah. Upaya mengampun, membangun karakter baik melalui ucapan yang baik juga. Demikian keutamaan menjaga lisan. Bahkan Imam Al-Ghazali lebih lanjut bahaya menjaga lisan itu. Beliau menyatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ada 14 macam yang membahayakan lisan seseorang itu. Barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kultum di siang hari ini, semoga berguna. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.